Nah, pikiran bawah sadar itu memegang 90% dari kekuatan kita. Mulai dari Anda bangun tidur hingga Anda tidur lagi, bangun nih. Wah, bangun. Ini sudah tersetting, sudah termodel oleh pikiran bawah sadar. Sehingga kalau habitnya salah, hidupnya salah. Kalau hidupnya salah, berantakan. Hack. Jadi bagaimana ngehack pikiranmu, terutama pikiran bawah sadar, sehingga mempengaruhi pikiran sadar dan tindakanmu menjadi lebih baik. Oke. Mas Yayang, saya itu gaji cuma 1 juta, 1 bulan 2 juta. Itu pun kalau ada bonus, ada lemburan, saya bisa dapat 2 juta. Saya mimpi pengen punya mobil cash, apa bisa? Ya itu kan mindset Anda. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Yayang Sundawa, di mana channel ini akan membuat dan membantumu untuk ke arah yang lebih positif dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun ya. Tak terasa ini udah video mungkin ke berapa ya, 300 sekian mungkin yang saya bikin di video ini. Dan saya harap kamu suka video-video di channel ini dan semoga bisa bermanfaat gitu ya. Kalau kamu suka, kamu bisa subscribe channel ini ya. Terus kamu juga bisa nyalain loncengnya agar kamu tidak ketinggalan notifikasi ketika aku bikin video baru ya. Baik, di channel ini tuh banyak banget bahas ya tentang gimana sih caranya kamu kontrol pikiranmu, kamu kontrol pikiran ini sehingga bisa menghasilkan buah yang positif, dan buah positif itu yang akan menghasilkan perilaku yang positif. Perilaku yang positif akan menghasilkan uang dan kebahagiaan ya. Karena tidak hanya uang aja, uang ini tidak cukup untuk membeli kebahagiaan full ya, itu nggak cukup. Kita butuh ketenangan hati dan jiwa. Makanya banyak orang ya, ini saya katakan, kalau Anda sering ke desa ya, banyak orang yang tidak punya banyak uang, tapi mereka bahagia dan happy karena mereka memiliki pikiran-pikiran positif yang mempengaruhi perilaku mereka. Nah, bagaimana jika uangnya banyak? Tentu saja lebih bahagia lagi. Nah, di video ini saya akan menjelaskan sebenarnya pengertiannya apa sih afirmasi itu dan manfaatnya apa untuk kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Afirmasi, mungkin Anda sering mendengar kata-kata ini namun tidak tahu artinya. Ya, jadi afirmasi adalah suatu teknik atau suatu cara bagaimana kita memasukkan sebuah program baru ke alam pikiran bawah sadar kita. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa pikiran bawah sadar itu kekuatannya jauh lebih besar daripada pikiran sadar, dan itu adalah betul sekali. Jadi ketika saya ngomong bersama Anda hari ini, Anda ngobrol ya, Anda melakukan aktivitas, Anda mungkin nyapu, Anda mungkin siram-siram tanaman, Anda mungkin lagi bermain sama anak, itu menggunakan pikiran sadar. Tapi sebenarnya teman-teman, ketika kita tarik garis lurus, sebenarnya di balik tindakan sadar ini itu ada pikiran bawah sadar yang mengkontrol. Ngeri juga ya, gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu nggak bisa ngendaliin pikiran bawah sadarmu, otomatis pikiran sadarmu ini akan ngawur, gitu ya, ngawur. Karena semuanya berdasarkan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu memegang 90% dari kekuatan kita. Mulai dari Anda bangun tidur hingga Anda tidur lagi, bangun nih. Wah, bangun. Ini sudah tersetting, sudah termodel oleh pikiran bawah sadar. Sehingga Anda sadar nggak sadar ya. Ketika Anda bangun tidur, Anda coba cek lah. Anda itu mengulangi hal-hal yang sama setiap hari. Betul ya? Karena itu sudah menjadi habit. Nah, habit ini, kebiasaan ini yang bentuk adalah pikiran bawah sadar. Nah, afirmasi itu gunanya adalah, salah satunya adalah untuk membangun habit yang bagus, habit yang benar, sehingga hidup ini bisa terarah dan benar gitu loh. Karena kalau habitnya salah, hidupnya salah. Kalau hidupnya salah, berantakan. Tapi kalau habitnya benar, perilakunya benar. Ya, perilaku benar, maka hidupnya benar, rezeki ini benar, dan hidup happy. Ya, jadi misinya itu adalah happy. Jadi puncaknya sebenarnya, puncak keinginan kita itu adalah happy, ketenangan jiwa dan raga, gitu ya. Nah, oke, kita akan bahas lebih lanjut. Halo teman-teman, saya membuka sebuah peluang reseller untuk teman-teman yang hari ini masih bingung mau bisnis apa. Dan kabar gembiranya, saya yang akan membimbing Anda secara langsung. Langsung klik link di deskripsi and let's go.
Kenapa kita harus memprogram pikiran bawah sadar? Karena pikiran bawah sadar ini akan mempengaruhi pola pikir kita sebagai manusia. Kita sangat paham bahwa manusia satu dengan manusia yang lain itu memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Dikarenakan karena program pikiran bawah sadarnya beda-beda. Nah, kalau semuanya sama, mungkin tidak akan ada orang yang Anda tahu sendiri lah, ya. Otomatis ya, manusia satu dengan manusia yang lain itu beda. Dan yang menentukan kualitas manusia sebenarnya adalah pola pikirnya. Pola pikir, ya. Dengan punya pola pikir atau bahasa Inggris atau bahasa yang biasa kalian pahami itu mindset, punya mindset yang oke, mindset yang itu, manusia itu jadi nggak gampang jatuh. Manusia itu jadi nggak gampang galau. Manusia jadi nggak gampang ambruk gitu. Karena pola pikirnya, mindsetnya udah bagus. Nah, di channel ini itu banyak mengajarkan tentang mind hack. Jadi bagaimana ngehack pikiranmu, terutama pikiran bawah sadar, sehingga mempengaruhi pikiran sadar dan tindakanmu menjadi lebih baik. Oke, by the way, saya akan ajarkan bagaimana video ini. Saya akan ada 3 hal yang nanti akan membantu Anda untuk program ini ya, dengan cara yang mudah dan Anda bisa lakukan ini setiap hari. Program pikiran bawah sadar kita nomor 1 adalah, ini banyak teknik ya teman-teman, cuman saya akan uraikan di video ini 3 dulu ya. Nanti terus berlanjut, makanya saya subscribe ya. Subscribe itu gunanya buat apa? Bukan buat saya sebenarnya. Buat kalian itu biar bisa dapat notif gitu loh. Jadi pelajaran terus berlanjut, materi terus berlanjut gitu. Ya, paham ya? Nomor 1 adalah kamu bisa setting kata-kata yang akan keluar dari mulutmu. Jadi mulut ini dijaga. Dalam Islam, dalam agama saya, kata-kata adalah doa. Dalam sains ya, tentang pikiran bawah sadar, bahwa kata-kata Anda ini program pikiran Anda. Jadi kalau kata-kata positif, programnya positif, di kepala ini positif ya. Kata-katanya negatif, ini akan menjadi negatif. Jadi kontrol kata-kata. Nah, kata-katanya apa? Saya sehat ya, saya bersyukur atas titik-titik. Nah, jadi setiap bangun tidur, saya sering bahas di channel ini bahwa setiap bangun tidur kamu itu melek, habis itu kamu ucapkan, ya Allah, saya bersyukur karena titik-titik. Jadi carilah 5 alasan kenapa kamu harus bersyukur di pagi hari itu. Jadi kata-kata yang positif akan bentuk mindset yang positif ya. Saya sehat, saya berkelimpahan, saya kaya, dan sebagainya. Walaupun mungkin kondisi hidupnya belum kaya, tapi minimal mindsetnya kaya dulu, pola pikirnya kaya. Nah, Anda bisa bayangin nggak? Ketika Anda memiliki pola pikir kaya, pola pikir berkelimpahan, Anda bisa bayangin nggak pertumbuhan hidup Anda? Growth-nya gimana? Ya tentu saja hidupmu akan naik terus, levelmu ini akan naik terus gitu, karena pola pikirmu sudah kaya. Jadi pertama itu pola pikirnya, bukan manajemen keuangan, bukan ini, bukan itu. Yang pertama pola pikirnya dulu. Terus saya pasti bisa. Kalau dia bisa, saya pasti bisa ya. Jadi saya pasti bisa, saya sehat, saya kaya, saya berkelimpahan. Ya, saya bersyukur karena itu Anda cari kenapa Anda harus bersyukur. Anda misalkan sakit, misalkan sakit batuk gitu ya. Oke, kalau pola pikirnya benar, Anda akan berpikir saya bersyukur cuma sakit batuk, bukan sakit ginjal gitu ya. Jadi pola pikir ini yang luar biasa teman-teman. Nah, kalau semua orang memiliki ini, semua orang akan bersyukur atas apa yang ditimpakan kepadanya sama Tuhan, itulah sama Allah. Itu penting sekali. Ini mindset dulu, pola pikirnya, programnya dari kata-kata. Nah, Mas, kata-kata ini enaknya diucapkan atau di dalam hati? Bagi saya enaknya itu diucapkan kata-kata, ngomong berarti. Karena dengan ngomong ya, sama di dalam hati itu lebih mantep ngomong. Tapi ngomongnya ya nggak usah keras, saya sehat, saya kaya, nggak usah gitu, biasa aja gitu, diresapi sama hati. Jadi ketika bangun tidur, saya kaya, nggak usah gitu, bisa santai aja. Jadi ketika bangun tidur ya udah, alhamdulillah saya kaya ya Allah, saya masih memiliki bagian tubuh yang lengkap, alhamdulillah saya berkelimpahan, alhamdulillah saya masih tidur ya Allah di kasur yang empuk ini, alhamdulillah ya Allah atapku ini, terima kasih ya Tuhan, ya ini atapnya masih ada, jadi hujan nggak langsung melihat
ketika malam nggak langsung lihat bulan ya, hujan nggak turun ke kamar gitu, itu bersyukur di situ. Nah ini pola pikir. Yang pertama adalah setting kata-kata Anda. Ulang-ulang terus ketika kamu mau ngomong kata-kata yang jelek ya, itu kamu diem aja. Kamu diem dulu, kamu coba kontrol. Kenapa kok bisa muncul kata-kata jelek sih? Karena program pikirannya lagi keliru. Yang kemarin tuh keliru ya. Kita ubah, kita benerin itu. Dijadikan yang positif. Jadi mau bicara negatif, misalkan, wah ini susah nih, ini nggak bisa nih, sulit nih. Kalau aku mana mungkin mampu lah itu. Itu mau ngomong seperti itu Anda rem dulu. Itu sebenarnya bener ya bener itu program pikiran Anda yang lama. Tapi mending Anda diem dulu, Anda coba tenang dulu. Saya akan cari tahu caranya. Saya bisa. Ada YouTube, saya bisa belajar di YouTube, gitu ya. Jadi langsung berubah, pola pikirnya langsung jadi positif. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Nah, teknik yang kedua yang biasa saya lakukan adalah saya menulis dan menggambar. Ya, menulis dan menggambar. Karena pikiran bawah sadar ini kurang mampu, ya. Jadi pikiran bawah sadar ini tidak ada yang namanya hafalan. Yang ada itu imajinasi, gitu ya. Jadi ketika kita belok ke sana, mereka ini nangkepnya itu imajinasi. Oleh karena itu ketika Anda punya keinginan, Anda punya kepinginan, akan lebih mudah jika ada gambarnya. Ya, kalau misalkan kamu pengen apa? Kamu pengen beli laptop misalkan. Kamu pengen beli laptop. Kamu harus tahu gambarnya kayak gimana. Gambar gimana? Terus spesifikasinya apa? Videonya kalau perlu. Nah, oleh karena itu sebenarnya mengafirmasikan ke bawah sadar ini lebih mudah zaman sekarang karena ada YouTube gitu loh. Kita kepengen apa tinggal cari YouTube gitu. Itu yang selalu saya lakukan. Jadi saya kepengen apa saya lihat YouTube-nya dan akhirnya satu persatu barang keinginan saya ada di rumah gitu. Kira-kira ya itu tadi. Membayangkan, ya kan. Jadi kadang saya itu nggak mikir bagaimana caranya. Ini karena pikiran bawah sadar itu nanti yang akan mencarikan caranya sendiri. Tuhan yang akan mencarikan caranya sendiri. Caranya gimana? Yang penting kita kepengen dulu, habis itu dimunculkan gambar dan nah begitu juga dengan tujuan hidup ya. Anda itu punya goal Anda atau tujuan Anda itu ditulis. Jadi goal Anda misalkan tujuan saya misalkan 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, nah mungkin tahun 2022 itu apa? Ditulis gitu ya. Malam ditulis, pengen apa. Lalu setiap hari dilihat, dikoreksi. Kalau ada gambar itu lebih bagus. Jadi dua-duanya, kamu melakukan pencatatan nulis. Karena dengan nulis ini kan indera tanganmu ikut, mata ikut, ya kan? Pikiran ikut. Gambar juga gitu. Kalau gambar kamu tempelin, ya tempelinnya jangan di HP ya, tempelinnya di tembok di mana gitu, itu lebih enak dipandang, bisa dilihat terus gitu kan. Nah dan harus ada keyakinan di dalam hati sehingga kamu akan merasuk ke hati dan pikiran dan perasaanmu gitu ya. Jadi teknik yang kedua adalah dengan memanfaatkan indera kita semuanya. Jadi contoh, pikiran bawah sadar itu suka visual gitu loh, suka gambar. Kalau kita kasih gambar terus ke dalam pikiran kita ini, direkam sama pikiran bawah sadar, maka tindakan kita nanti akan menuju ke gambar itu. Secara tidak langsung akan menuju ke gambar itu. Karena gambar-gambarnya itu semua. Gambarnya adalah saldo rekening yang banyak digitnya. Gambarnya adalah membahagiakan orang lain. Jadi di sini tuh gambarnya banyak gitu loh. Dan kalau percaya nggak percaya, tindakan Anda hari ini, gerakan Anda hari ini itu tergantung sama gambar-gambar di kepala Anda ini. Kalau gambarnya positif, gambarnya oke, ya nanti keluarnya itu. Makanya Anda jangan kaget ketika ada teman Anda sering ngomong jorok misalkan. Ya itu gambarnya di kepala jorok semua.
Gitu ya, paham ya maksudku ya. Jadi kita harus mengetahui itu. Jadi apa yang keluar dari mulutmu, apa yang keluar dari pemikiranmu itu adalah berdasarkan gambar-gambar yang sudah masuk ke pikiran bawah sadar. Maka tanamkan gambar-gambar ini, gambar-gambar kesuksesan, gambar-gambar sing kaya-kaya, gambar-gambar kemakmuran itu di otakmu, di pikiranmu ini. Ya, sudah paham ya? Itu teknik nomor 2, gunakan indramu. Mas Yayang, saya itu gaji cuma 1 juta, 1 bulan 2 juta. Itu pun kalau ada bonus, ada lemburan, saya bisa dapat 2 juta. Saya mimpi pengen punya mobil cash, apa bisa? Ya itu kan mindset Anda, itu pola pikir Anda. Kalau itu Anda pertahankan, ya Anda tidak akan bisa. Karena Anda sudah bertanya suatu hal yang kemustahilan. Apakah saya bisa? Itu gimana? Ketika Anda mempertahankan pola pikir itu, ya sampai kapanpun Anda nggak akan bisa, karena Tuhan tidak mengabulkan itu. Gitu loh. Dan pikiran bawah sadarmu nggak akan mengarah ke arah bisa. Justru kamu akan diarahkan ke arah tidak bisa. Diarahkan ke arah yang tidak mampu. Nah, contoh kasus yang tadi. Saya cuma gaji 2 juta mentok, Mas. Mentok itu. Kok ada lemburan baru dapat 2 juta. Bisa nggak dapat mobil? Ya udah jawab aja langsung, bisa. Udah tidak ada ragu lagi, bisa. Bisa, pasti bisa. Nah, ketika pasti bisa, langsung alam pikiran bawah sadarmu ini kempiar-piar bisa. Nah, dibisakan. Pikiran bawah sadar akan mencarikan cara, piye carane, entah tidak tahu caranya, itu nanti yang diurus oleh pikiran bawah sadar. Kenapa kita percaya kepada pikiran sadar kita yang hanya punya 10% dari kekuatan kita? Sedangkan 90% tubuh kita ini dikendalikan ya oleh pikiran bawah sadar. Maka apapun itu bisa. Insya Allah bisa. Nah, ketika Anda bisa, malaikat di dekat-dekatmu ini akan mengaminkan dan Tuhan mendengar, oh bisa. Anak ini yakin. Itu maka bisa, pasti bisa. Paham ya? Ini jadi nggak usah nggak usah terlalu pesimis gitu loh. Dan pikiran bawah sadar tidak peduli kondisi Anda hari ini apa. Entah Anda itu penghasilannya berapa, Anda hari ini punya kerjaan atau enggak. Nggak peduli hal itu. Yang penting kamu tanamkan ke sana, bisa munculkan gambar-gambarnya mobil yang kamu pengen apa. Setiap hari lihat review YouTube-nya gimana. Ya, mikir caranya nggak, Mas? Ya mikir, tapi nggak usah terlalu dipikir gitu loh. Tetap aja jalani kehidupanmu. Nanti kan ada rezeki yang lain itu pasti ada. Peluang yang lain datang dan sebagainya. Makanya di video channel ini itu banyak bahas tentang keajaiban. Dan banyak orang sudah membuktikan keajaiban-keajaiban tersebut. Dengan hanya berpikir, bisa. Insya Allah bisa. Pasti bisa. Udah gitu aja. Pikiran bawah sadarmu yang nanti akan mencarikan caranya dan Tuhan yang akan mewujudkannya. Oh, mantap kan? Nah, nomor 3 adalah repetisi atau pengulangan. Ya. Jadi kalau kamu cuma melakukannya itu 1 kali, itu nggak keprogram di pikiran bawah sadar. Jadi pikiran bawah sadar itu menerima semua hal yang diulang-ulang. Ya. Semua hal yang diulang-ulang. Contoh misalkan kamu sering mengatakan, oh ini pasti bisa nih, aku akan cari caranya di YouTube, aku akan belajar kepada orang yang sukses. Itu. Terus, pokoknya kalau mindsetnya ini sudah tertata teman-teman, dan Anda ulangi, kalau bahasa Inggris itu namanya repetisi atau pengulangan. Sebenarnya pengulangan adalah guru dari segalanya. Semua skill, semua kemampuan, ya, itu berdasarkan pengulangan. Saya akan kasih contoh yang paling simple, paling sepele yang ada di hidup Anda. Anda bisa nggak naik sepeda ontel? Naik sepeda ontel bisa nggak? Atau sepeda motor lah. Ini aku nggak ngomong yang metik, karena sekarang zaman banyak yang metik. Anggapnya sepeda ontel lah. Anak kecil ya. Anak kecil ketika langsung, nih, naik sepeda. Sepedanya kan, sepeda yang rodanya 2 ya, bukan yang roda 4 itu ya. Itu dia pasti awal jatuh-jatuh dulu, seok-seok dulu. Dia nabrak-nabrak dulu, jatuh dulu, luka-luka dulu, betul ya? Itu karena apa? Karena dia belum mengulang-ulang. Nah, ketika dia sudah mengulang-ulang, merepetisi, itu memprogram alam pikiran bawah sadar si anak kecil itu. Si anak itu. Jadi pikiran bawah sadar terprogram, oh nanti kalau begini, nanti begini. Jadi mereka akan mencari cara, gimana caranya biar ini seimbang. Ya. Sebenarnya, itu bukan karena pinter. Karena ini anak pinter nih, bukan. Tetapi karena pikiran bawah sadar membantu dia, karena dia terus melakukan pengulangan. Pengulangan. Nah, hingga akhirnya si anak itu jadi pinter.
Bahkan si anak itu bisa lepas tangan gini. Bener nggak? Itu pikiran bawah sadar yang sudah kontrol. Jadi begitu juga dengan apapun skill, apapun kemampuan Anda, termasuk kemampuan mengolah mindset. Itu juga karena pengulangan atau repetisi. Nah, oke, mulai sadar ya, mulai sadar. Mungkin hari ini Anda positif, besok Anda negatif lagi, besoknya negatif lagi, ya hilang udah. Jadi kalau hari ini positif, ulangi lagi, besok positif, ulangi positif. Ternyata besoknya lagi negatif, kembali lagi ke jalur positif, jalur positif. Nah, itulah sebenarnya teman-teman. Begitu juga dengan misalkan ibadah ya, kayak sholat. Sholat itu kalau Anda cuma 1 kali ya, kalau dalam Islam kan sehari 5 kali ya, yang wajib ya. Kalau sehari cuma 1, terus yang 4 bolong, besoknya besar kemungkinan Anda nggak sholat lagi. Karena 1 masuk, 4 bolong gitu ya. Tapi kalau 1 masuk, 3 masuk, 2 bolong, besoknya bisa jadi sholat lagi dan sebagainya. Nah, kalau Anda rutin 5 ini teman-teman, kalau Anda kehilangan 1 aja, Anda kan bingung. Karena pikiran bawah sadar udah dobrak, woi sholat woi, gitu. Ya, begitu juga dengan kehidupan Anda. Kalau Anda terus memaksa, memang pengulangan ini dipaksa. Di awalnya dipaksa dulu. Memaksakan diri gitu, nggak masalah ya, memaksakan diri, wah sumpeng mas nggak apa-apa. Tapi kalau itu Anda yakin hal positif, dipaksakan, why not lah, untuk hidup yang lebih baik, ya, nggak apa-apa dipaksakan dulu. Habis itu akan jadi biasa, gitu ya, itu akan jadi biasa. Mungkin orang, wah kamu kok bisa sih, itu kan susah, itu kan sulit banget orang disiplin kayak gitu. Nah, sebenarnya bukan susah, itu juga susah waktu di awal, tapi setelah lama ya sudah terbiasa. Ya, sudah terbiasa jadi nggak susah lagi, jadi enteng. Gitu. Kalau Anda tanya kuli-kuli bangunan, ini mohon maaf nih, aku menyebutkan sebuah profesi ya. Kuli-kuli bangunan itu kan kerjanya halal ya. Kerja halal, coba kamu tanya, hari pertama dia bekerja, itu capeknya luar biasa. Sama seperti gym, sama seperti fitness, itu capeknya luar biasa, badan karo-karuan. Tapi kalau udah seminggu, udah sebulan, 2 bulan, setahun, kerasa nggak? Enggak. Malah justru kalau nggak angkat-angkat itu malah rasanya badan pegel semua karena sudah biasa melakukan hal itu, angkat-angkat. Nah, itu pikiran bawah sadar repetisi. Oke, jadi 3 tadi semoga bisa bermanfaat dan insya Allah nanti kita akan sambung lagi jika ada waktu ya. Oke, silakan tuliskan di komentar, bisa doa atau apapun sehingga diaminkan oleh puluhan ribu viewer channel ini, dan kamu bisa share video ini, kamu bisa simpan video ini juga, dan tuliskan di komentar kamu ingin aku bikin video apa. Dan kalian bisa follow Instagramku di @yayangsundawa. Di situ aku sering bikin story atau sering bikin materi-materi pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay positive, have a nice day and good luck. Salam laris manis.